Teh poci gula batu karo udu teh sutu nganti klalen karo mantu. Pernah dengar tentang tradisi mochi? Berbeda dengan mochi atau kue khas Jepang yang saat ini juga banyak tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya Semarang. Apabila jajanan mochi ini memiliki tekstur kenyal yang isinya diisi dengan isian beragam, mochi yang berasal dari Tegal ini diartikan sebagai sebuah tradisi minum teh yang lebih dari sekedar minuman. Tradisi ini adalah cara untuk menikmati waktu bersama, berbagi cerita, dan menikmati cita rasa khas teh istimewa. Ini adalah tradisi yang menyatukan dan membuat obrolan sederhana terasa lebih akrab. Di balik kesederhanaannya, ada harmoni yang membuat suasana lebih hidup. Sejarah mochi persisnya sampai data literal menunjukkan tahun itu nggak ada. Namun kalau saya merujuk pada informasi yang tertulis, bisa kita tafsirkan tahunnya. Ketika Tom Pires melintasi pantai utara dari Cirebon sampai Semarang, di cekungan ini Tegal itu termasuk yang dihampiri dan ada situs poci porselin. Bentuk poci Tegal berbeda dengan poci dari Cina. Poci yang baik dulu, Mbak. Itu poci yang sudah melekat berkarat. Oleh karena itu, poci Tegal bentuknya lebih pendek. Sedangkan poci Cina lebih ramping dan tinggi. Poci Tegal yang dipakai bukanlah dibuat oleh warga Tegal, melainkan dibuat oleh warga sekitar Banyumas. Poci Tegal saat ini diberi cap pabrik yang menjadi partner produksi poci. Ketika kita menggunakan tanah itu sudah kehidupan yang membumi. Ada relevansi asal jati diri kita kan dari tanah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, poci yang digunakan untuk mochi tidak harus menggunakan poci tanah liat. Lalu ada teh. Proses daun teh untuk menjadi teh melalui proses dimulai dengan pakaluman atau pengeringan, penggilingan untuk mengeluarkan rasa pahit khas teh, lalu pewangian yang terjadi dari penyerapan aroma bunga melati. Lalu ada proses pengeringan kembali untuk menurunkan kadar air dan terakhir dikemas melalui proses pengemasan. Dalam tradisi mochi, teh yang digunakan tidak mengharuskan memakai teh bermerek teh poci. Bisa juga memakai teh bermerek atau cap lain seperti teh tongji, teh gope, luwatang, dan lainnya. Tertinggi adalah gula batu. Gula batu sangat identik dengan tradisi mochi karena apabila memakai gula batu dapat memprediksi berapa lama obrolan akan berlangsung. Semakin muncung gula batu ke atas bibir cangkir, maka semakin lama obrolannya. Jika ini ada cangkir, kemudian gula batunya sampai melonjak di atas bibir cangkir, ada istilah jukung kandas. Isyarat pertemuan ini bukan hanya sejam 2 jam, karena habis ini akan membahas pernikahan, setelah itu masalah bagi waris, dan seterusnya merebut ini. Pada filosofi poci, poci dipandang sebagai lambang bejana keadilan. Ini dilihat dari satu poci ukuran kecil yang baru mengisi beberapa cangkir. Karena hanya satu poci berukuran kecil, maka tidak semua gelas dapat dipenuhi semuanya. Harus dibagi sedikit demi sedikit hingga semua gelas terbagi secara merata. Hal ini melambangkan makna keadilan. Setelah dituang, pada awalnya akan terasa sepet dan pahit. Namun, semakin lama, semakin terasa manis. Ini menjadi makna kehidupan. Kita harus menerima keputusan hidup terlebih dahulu, baru manisnya nanti pelan-pelan. Pada penyajian gula dan teh, poci yang baru pertama kali digunakan akan memberikan rasa yang kurang enak, karena masih ada aroma tanah liatnya. Untuk menghilangkan bau tersebut, poci direbus di dalam panci dengan air yang mendidih. Cara menyeduh tehnya, menyajikan, dan menikmatinya dilakukan dengan penuh kesantunan dan rasa hormat. Teh poci yang diseduh dalam poci tanah liat dipercaya mampu menjaga suhu dan aroma teh lebih baik. Gula batu yang ditambahkan ke dalam teh juga memberikan sentuhan khas yang membuat tradisi ini semakin istimewa. Cangkir poci diisi dengan bongkahan gula batu untuk menghasilkan rasa manis yang samar dan semakin kuat seiring waktu penyeduhan. Gula batu sangat identik dengan tradisi mochi
Karena untuk sambil endopok atau ngobrol ngalor ngidul, lebih afdol menggunakan gula batu agar tidak terbatas waktunya. Tradisi mochi menggunakan gula batu adalah hal yang paling cocok sebagai pemanisnya. Bukan berarti gula lainnya tidak bisa digunakan, melainkan gula pasir pun juga bisa digunakan dalam tradisi mochi. Mochi diibaratkan sebagai panggung sosial. Hal ini dikarenakan yang awalnya sekedar minum teh pada akhirnya menjadi media untuk musyawarah. Karena inti dari mochi adalah ngobrol hingga pagi. Tradisi mochi mampu menembus sekat-sekat antar golongan di masyarakat, menjadi jalan keluar dari beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, keluarga, komunikasi, dan politik. Sehingga warung teh poci menjadi ruang bebas untuk berekspresi dan berpendapat. Selain itu, filosofi lain dari seorang budayawan adalah kebahagiaan selalu diperoleh melalui kerja keras dan oleh tempaan waktu. Teh panas bertemu dengan gula batu yang kemudian sama-sama mencair, bisa menghasilkan rasa yang pas. Disitulah keseimbangan hidup tercipta. Adapun nilai-nilai tersirat dalam tradisi mochi, yaitu keterbukaan, kerendahan hati, fokus, dan kesabaran, maupun menghormati dan menghargai orang lain. Dengan mengadaptasi filosofi dari Cina, proses mochi sendiri mengandung beberapa unsur. Unsur pertama yaitu api. Dilihat dari proses memasak airnya yang menggunakan api. Unsur berikutnya adalah besi dan bejana, digunakan untuk mendidihkan air. Lalu unsur kayu yang dari bahan bakar kayu digunakan untuk merebus air. Terakhir unsur tanah, dilihat dari tempat yang digunakan untuk menyeduh teh dan alas untuk minum. Pak Atmo menjelaskan kegiatan terkait tradisi mochi. Ada mantu poci. Nah ini yang jarang yang dipahami. Sebenarnya bagaimana Pak? Dulu kan ada kawin paksa ya, atau ada ujur sapi. Misalnya orang dari besonan jauh kemudian sang pengantin misalkan ada keadaan yang tidak hendaki, kecelakaan atau kan tidak jadi. Padahal ini kalau sudah dipotong berkat sudah tetap lanjut. Tapi nanti ada petugas khusus di depan dulu, ini namanya mantu poci. Kenapa sih? Nggak usah didetailkan banyak itu karena ada misalnya. Ini ada istilah sunat poci. Sunatan poci muncul karena konon ceritanya ada sebuah keluarga yang akan mengadakan hajatan untuk sunatan anaknya. Pada saat waktu anaknya itu disunat, anak tersebut menangis dan ketakutan. Ia tidak mau disunat, maka batal pula acara sunatan tersebut. Namun, karena segala sesuatu terkait acara tersebut telah dipersiapkan dan tamu semua sudah hadir, maka kemudian acara tersebut diganti menjadi sunatan poci. Poci tersebut mewakili anak yang mau disunat dan kemudian acara tetap berlangsung. Tata cara yang berlangsung yakni poci dihias layaknya seorang anak yang disunat. Selanjutnya, poci akan dipamerkan di atas meja. Namun, ada juga poci yang diarak keliling rumah 7 kali dan dibacakan doa. Seiring dengan perkembangan zaman, kini istilah sunatan poci biasanya digunakan oleh masyarakat Tegal yang telah lama belum memiliki hajatan. Atmo Tan Sidik, seorang budayawan Tegal, beserta Sanggar Rumah Poci mengadakan kegiatan Warung Poci pada tahun 2015 dalam rangka peluncuran dan bedah buku Warung Poci Kumpulan Cerita Tegalan. Banyak perusahaan yang dipoci. Kemudian pemerintah, ya jelas. Setiap ada pertemuan, apalagi hari jadi kota itu, maka fardu ain hukumnya wajib, depannya adalah poci. Nah, bukti lain, ya ini yang nggak dipantau. Saya punya data. Ada kuburan poci. Kemudian ikon mochi. Eksisnya tradisi mochi atau minum teh di Tegal berlangsung hingga sekarang.
Selain adanya pabrik-pabrik teh yang berdiri sejak tahun 1940-an, juga adanya pabrik gula, poci, masyarakat pendukung, pencinta teh tua dan muda, baik dari kalangan budayawan, seniman, buruh, guru seni, dan warung makanan kuliner. Tradisi mochi juga mampu menghidupkan mesin perekonomian masyarakat. Dengan munculnya banyak tempat nongkrong yang bisa digunakan untuk menikmati teh poci secara bersama-sama, juga bisa menumbuhkan roda perekonomian masyarakat Tegal menjadi lebih hidup. Paling tidak, omset para pedagang mengalami peningkatan karena hampir setiap malam ramai.